Jelaskan tugas pengantar informasi yang berjudul Peran Intranet dalam Menjembatani Komunikasi Internal di Korporat. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Leticia Nevatakiela dengan NIM 187251068 dan rekan saya yaitu Saya Vina Aprilia Nur Abida dengan NIM 187251069. Next. Selanjutnya yaitu poin-poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian jaringan internet. Yang kedua ada jenis intranet. Yang ketiga ada konsep komunikasi intranet dan perannya. Yang keempat ada korelasi atau hubungan. Kelima ada kesimpulan. Jaringan intranet adalah jaringan komputer bersifat private yang dirancang khusus untuk diakses oleh anggota atau staf internal dalam suatu organisasi atau perusahaan saja. Berbeda dari intranet yang terbuka untuk publik, intranet bersifat tertutup dan dibatasi aksesnya hanya untuk kalangan tertentu. Jaringan ini biasanya digunakan untuk mendistribusikan informasi, aplikasi internal, sistem kerja, hingga proses komunikasi antar karyawan secara aman dan terstruktur. Next. Adapun jenis intranet, yaitu jenis intranet ada jenis jaringan private yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sementara itu, internet bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja, dan juga intranet terdiri dari kombinasi jaringan MAN, WAN, dan LAN. Sementara intranet termasuk dalam kategori LAN, WAN, atau MAN. Next. Oke, disinilah konsep komunikasi korporat, intranet, dan perannya. Inti dari masalah ini sebenarnya adalah komunikasi dan kerjasama yang harmonis antara karyawan dan pimpinan adalah mutlak untuk mencapai tujuan korporat secara efektif dan efisien. Komunikasi internal yang efektif sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Namun, seringkali komunikasi ini terhambat oleh berbagai masalah. Kesalahpahaman ini menjadi hambatan utama, di mana pesan yang disampaikan tidak dipahami sebagaimana mestinya. Dengan adanya kesulitan-kesulitan atau permasalahan dalam komunikasi internal tersebut, ini disebabkan oleh adanya kesalahpahaman, kurangnya keterbukaan, adanya tekanan-tekanan yang dirasakan oleh para anggota organisasi, menyebabkan komunikasi dua arah atau two-way communication menjadi hambatan dan dirasakan tidak harmonis. Nah, ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan terjadinya hubungan kerja yang kurang baik, dan apabila hal ini dibiarkan, akan menimbulkan implikasi yang kurang baik terhadap gairah kerja, motivasi kerja, konsentrasi kerja, dan pada akhirnya akan membawa dampak negatif terhadap produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, sangat amat diperlukan suatu atau sebuah media komunikasi dari internal yang dikelola oleh misalnya public relation untuk memfasilitasi komunikasi internal, penyimpan dan penyebaran data informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, dan ide-ide sebuah organisasi yang menggunakan teknologi jaringan yang dikenal dengan intranet. Keefektifan suatu organisasi ditentukan dengan alur sistem informasi dan keefisienan aliran informasi yang mampu memberikan fungsi kualitas informasi yang dapat diakses. Menurut Tung, internet dapat dipandang sebagai teknologi web internal yang memberikan banyak keunggulan dari segi teknologi informasi, antara lain yang pertama, universal platform yang mampu mencari, melihat, memperbarui, dan menyimpan berbagai informasi termasuk data numerik dalam basis data relasional. Yang kedua ada Unified Organization yang mampu mengorganisasikan informasi yang berbeda tipe dan standar style dalam bentuk artikel, laporan, ataupun tabel. Yang ketiga ada Liquid French, teknologi web dibangun dari
fleksibelan dan standar umum yang digunakan, intranet mampu mengakses informasi tanpa mengorbankan sistem informasi yang telah ada dengan biaya yang relatif lebih murah. Next. Adapun hubungan intranet dan korporat. Yang pertama ada dengan adanya intranet dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola informasi dan juga dapat merampingkan distribusi dokumen. Yang kedua ada intranet dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi karena akses yang lebih baik untuk informasi yang berkualitas. Yang ketiga atau yang terakhir, intranet juga memungkinkan pengguna untuk melihat kembali informasi yang ada dan dapat mengurangi biaya pencetakan dan distribusi. Next. Oke, jadi untuk kesimpulan sendiri adalah sebuah internet tidak jauh berbeda dengan internet. Namun, internet dibuat untuk satu kelompok pengguna yang berbeda dan memiliki keamanan atau password sehingga orang lain di luar kelompok tidak memiliki akses ke isinya. Tampilannya mungkin lebih sederhana dan lebih santai dan itu dibangun untuk mengedepankan kecepatan informasi. Intranet perusahaan memfasilitasi komunikasi dan akses informasi. Internet memungkinkan karyawan yang biasanya mungkin tidak pernah bertemu untuk berkolaborasi. Internet juga mempromosikan berbagai pengetahuan dan ide-ide dan menyediakan keamanan, akses ke informasi pribadi yang dapat diandalkan perusahaan. Jadi, internet sendiri adalah media komunikasi internal yang efektif di korporat. Kenapa? Karena internet berperan vital dalam mendukung kerjasama yang erat dan iklim kerja yang harmonis, dan pada akhirnya dengan adanya internet dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola informasi, merampingkan distribusi dokumen, dan menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi karena akses yang lebih baik dan berkualitas. Internet juga memungkinkan pengguna untuk melihat kembali informasi yang ada dan mengurangi biaya pencetakan dan distribusi seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, pada akhirnya, internet juga menjembatani komunikasi internal agar tujuan organisasi yang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oke, jadi di sini ada daftar pusaka yang kami gunakan untuk PPT. Lalu, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit.